Karena sepintar apapun kita memiliki ilmu dunia, kita memahami ilmu kimia dengan bagus, kita memahami ilmu biologi dengan mantap, kita memahami ilmu astronomi dengan sempurna, tapi kalau tidak memiliki ilmu agama, itu adalah orang yang sangat hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia Imam Masjid Al-Bayan Politeknik Negeri Luk Sumawe, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh tauladan bagi kita bersama. Sebagaimana Nabi Allah Adam pernah bercerita, Nabi Allah Adam pernah berkata bahwa ada 4 hal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada Nabi Allah Adam. Yang ini merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Namun hari ini mampukah kita mengambil hikmah dari kelebihan, dari keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Namun yang mana 4 hal tersebut? Nabi Allah Adam mulanya diciptakan Allah di dalam surga. Allah memberi hak segalanya kepada Nabi Allah Adam, tapi Allah melarang Adam untuk mendekati buah khuldi. Namun oleh karena demikian, Allah berkata, ya Adam, jika engkau ingin memakai, pakailah apa yang engkau suka. Jika ingin engkau minum, minumlah yang engkau mau. Jika ingin engkau makan, maka makanlah yang engkau mau. Tapi Adam, jangan engkau dekati pohon ini, yaitu pohon khuldi. Fatakuna minadh dhalimin, maka engkau tergolong kepada orang-orang yang zalim. Namun Nabi Allah Adam pada akhirnya memakan buah khuldi. Apakah Adam berdosa? Apakah Adam melakukan kemaksiatan? Tidak. Karena nabi-nabi, rasul-rasul itu maksum. Namun Rasulullah Adam memakan buah khuldi bukan dosa yang hakiki, tapi merupakan dosa yang majazi. Maka bila mana kita mengiktikadkan bahwa Nabi Allah Adam benar-benar melakukan kemaksiatan, itu dosa besar. Ada pendapat menjadi kafir. Karena ini dosa zahir, hanya sebagai sebab Adam dipindahkan ke alam dunia ini, dipindahkan ke bumi. Ja'ilun fil ardi khalifah. Maka yang pertama, kata Adam, Allah menerima taubatku khusus di Mekah. Karena waktu dubit Nabi Allah Adam, honiti ila Allah India waktu gunung Sarandi. Sementara istrinya Hawa dikeluarkan dan dilemparkan Allah Jeddah, dan Jeddahnya Negidam. Maka jauh antara Adam dengan Siti Hawa. Kata Adam, aku diterima taubatku khusus di Mekah. Sementara umat Nabi Muhammad diterima taubatnya bukan cuma di Mekah,
tapi dimanapun mereka berada, Allah menerima taubat mereka. Lam-lam memang aku menyesal, ya Allah, ternyata hari ini aku sangat banyak melakukan dosa. Insaf katanya menyesali, Allah menerima taubat walaupun lam-lam. Ila Allah dengan terjadi engkau suhu panas teriknya matahari sampai katanya merasa, ya Allah, menyebab mata no suhu bagaimana esok harinya di akhirat. Aku taubat, ya Allah, menerima taubat walaupun dilakukan. Di dalam pesawat, di udara, sadar dengan ya Allah menyerut mati itu, ruh menyesali dosa-dosa, Allah menerimanya. Tapi ada khusus di Makkah, umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, dimanapun berada diterima taubatnya oleh Allah. Maka kesempatan ini yang sangat baik. Apakah kita tidak mengambil hikmah dari keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau dalam momen Muharram, mari kita hijrah sebagaimana Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Namun pada hakikat bukan cuma hijrah tubuh, tapi yang terpenting adalah mempertahankan iman. Karena makna di dalam perjalanan hijrah, yang pertama mengawal iman, yang kedua menjaga ukhuwah. Maka bulan Muharramnya yang bolong-bolong mulai bedong salat berjamaah, kaji bedong hijrah. Yang barkon mentong merasa krit, sirbe mentong karat itu bidam he uronyo hijrah. Beklina pun sirbe paling ukut pun 2000. Wajib beli sirbe, buik baju-baju dalam momen hijrah. Dan yang memang tidak pernah menuntut ilmu, membiarkan hidupnya dalam kejahilan, maka mulai hari ini hijrahlah, dekatkanlah diri dengan para alim ulama, tanyakan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Karena sepintar apapun kita memiliki ilmu dunia, kita memahami ilmu kimia dengan bagus, kita memahami ilmu biologi dengan mantap, kita memahami ilmu astronomi dengan sempurna, tapi kalau tidak memiliki ilmu agama, itu adalah orang yang sangat hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pakar laginya dibuat dalam kitab usul al-ilmu qabla al-amal. Ilmunya merupakan segala amal. Al-ilmu imamul amal. Ilmu merupakan imam bagi amal. Wal amalu tabi'un. Sementara amal adalah pengikut. Semaya untuk tanpa ilmunya hanya ucap semayangnya. Sama lagi surat hanya ucap. Dan coba kecil seun surat, dan pegang kedainya surat tidak mampu. Tak apa camat. Hanya ucap suratnya. Jika dicamat nyom surat hanya ucap. Menasib ibadahnya ibadah tanpa ilmu, dia hanya akhirat tanpa hadapan Allah. Kuli malaikat tengok. Yang ibadahnya, sembahyangnya, puasa hanya ucap. Sembahyang hanya ucap, hanya diterima oleh Allah. Maka tuntutlah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang wajib, hukum tauhid tentang keesaan Allah, fiqh tentang ibadah, dan tasawuf memelihara amal ibadah. Kedua awal menyahana ilmu tauhid salah tabarid jib kafir, menyahana ilmu fiqh ruh tabajuk banggi, menyahana ilmu tasawuf fahala ruh wahi buhati. Maka tiga ilmu ini harus kita kuasai. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertama kata Nabi Allah Adam, taubatku diterima khusus di Makkah. Yang kedua, keutamaan umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam dikala melakukan dosa ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Allah Adam melakukan dosa dalam keadaan berpakaian, dosa yang majaz, dosa zahiriyah, dosa yang hakiki. Dalam keadaan berpakaian,
tapi Allah membuka pakaian Nabi Allah Adam beserta Hawa, ditelanjangkan mereka berdua. Cuma ada telanjang ni wadenya di kudunya. Hana ulu tok dua hana sekarang. Yang sedo di gunung Saran di India, yang sedo di Jeddah. Maka hana kalau tak menang sedo sepat lah. Mamanya tegedi uronyo buku tak buku dosa. Saya buku dosa telanjang. Asal buku dosa di kukunya ada honda baja-baja ada bulu juga ada. Yang cina bayar kibani. Cuma bapak honda pakai ada baja. Dulu kagak ada. Yang cina bayar. Makanya Nabi Allah akan berkata, aku melakukan dosa dalam keadaan berpakaian. Aku ditelanjangi oleh Allah. Tapi umat Muhammad melakukan dosa dalam keadaan telanjang, tapi mereka diberi pakaian. Ada orang yang urung dengan Medina, mana mungkin orang Medina pakai jam sore. Pasti urung Medina yang telanjang. Tapi orang siap telanjang hidrop ikut buat media. Nama kaya menyergidi ikut buat media yang telanjang-telanjangnya ayat lagu Quran itu. Burdo Quran itu. Tapi inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad yang diberikan Allah. Walaupun melakukan dosa dalam keadaan telanjang, tapi diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keistimewaan. Yang ketiga kata Adam. Yang kedua keistimewaan yang diberikan kepada umat Muhammad dan tidak diberikan kepada Nabi Allah Adam. Dikala Nabi Allah Adam melakukan kesalahan, Nabi Allah Adam dipisahkan dengan istrinya. Sahabat-sahabat nanti tunggu. Sementara umat Muhammad tidak dipisahkan. Bahkan dia makin dia dosa makin tahu mempermohon. Makin dia dosa ani lagi ani bom tabah dah. Cina ya. Dukna keistimewaan. Bukti sidro lago bangda. Rumah mesti tahu ni ko urino. Kapasi rumah urino laku baga. Mapakon bukan dan bu na yang rumah agam laku biaga. Kuga. Na rumah ino laku bino. Ya ikut lesbian. Silo laku bangda. Rumah ikut baca yang tidak Islami. Wajib kupa luara nya dosa laku membiarkan istri dalam keadaan dosa, tapi hanan kumisah Allah bahkan bersafar lah. Aku kata ada hanya melakukan satu kesalahan, tetapi aku dilemparkan, dipisahkan dengan istriku. Akibat jadi Nabi Allah Adam. Yang keempat kata Nabi Allah Adam, aku melakukan kesalahan di dalam syurga dan aku dilemparkan keluar syurga, ke bumi dari dalam syurga. Sementara umat Muhammad melakukan dosa di dalam dunia, bertaubat dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Nyata keistimewaan budaya. Dia berbuat dosa di dunia, memang dia pasti berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Tiap-tiap manusia pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik yang melakukan dosa adalah yang bertaubat. Ini utama oleh Allah Taala dalam syurga. Nya keutamaan. Maka Rasulullah bersabda, kun Nabi Muhammad, walaupun Nabi Adam meneguh utama Nabi Muhammad beserta umatnya, tapi apa kata Rasulullah? Inilah sifat tawadhu. Akramun nas indallah Adam. Semulia-mulia manusia di sisi Allah Adam. Yang nyot di tawadhu. Lebih Allah Adam meneguh katanya mulia, sementara di Rasulullah meneguh Adam mulia. Yang tawadhu. Kerana Nabi Muhammad memangnya Adam katanya mulia tanya. Hana mana? Siapa mana yang jodoh, kita yang bukan jodoh, itu kucing dulu. Itu dalam sembahyang sang-sang lagi menjara dia. Dia tak berapa tahun.
Sau pegah draw dia. Tengok tangan. Oh bagus tu dijumpa apa. Draw dia pegah. Maka dipegah dalam kitab Ihya karangan Imam Al-Ghazali. Barang siapa yang mengakui dirinya alim, barang siapa yang memuji-muji dirinya, maka dia lebih rendah daripada anjing. Macam beda tu, kalau pegah draw dia mesti mari. Pegah dia bentar terlibat saya yang draw dia. Masalah. Tapi lagi tingkat. Karena apa? Memuji diri itu sifat sombong. Memuji diri dengan penyakit hati. Yang baik, dialah yang akan memakan amal. Maka oleh karena demikian, apa landasannya Rasulullah mengatakan Adam itu mulia? Ternyata singguh di akhirat Allah meminta maaf kepada Nabi Allah Adam. Mana dia mungkin Allah jadi maaf pada Nabi Adam. Maafnya bukan maaf karena Allah salah, tapi maafnya karena kemuliaan Nabi Allah Adam. Tauhid yang pertama kun Allah tengok dalam akhirat. Ya Adam, seandainya aku tidak berjanji la'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Seandainya aku tidak memurkakan orang-orang kafir, seandainya aku tidak berjanji akan membakar di dalam jahanam orang jin dan manusia semuanya yang maksud, maka sungguh Adam handung tu zuriat kata, handung tu cucu kata hai Adam. Tapi karena innaka la tukhliful mi'ad, tidak mengingkari janji, maka awaknya semua lungtu. Orang Adam tu lagi maaf kata, yang kemuliaan Adam. Yang kedua, negurlah Allah. Adam, orang-orang yang maksiat, aku akan membakarnya. Padahal awaknya kaji aku, ya Rabbana absarna, ya Tuhanku, aku melihat, wa sami'na, dan kami mendengar. Farji', kembalikan kami ke dunia. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Yang kedua maksud tengok di akhirat. Kupu kena kewa ulunya. Na'mal salihah. Kami ingin mengerjakan amal yang saleh. Tapi ikut Allah Adam. Ilmu menunggu Adam. Dalam ilmu ilmu, walaupun awaknya takwa dalam dunia, tetap mereka akan kembali pada perbuatan awal. Jika perbuatan mereka menyembah kafir, maka mereka tetap akan menyembah kafir. Jika mereka menyembah berhala, pasti mereka tetap akan menyembah berhala. Jika mereka zina, ada dua bahasa tetap awaknya jimu zina. Maka Adam uronyo bila kemah kata awaknya hana lilun punya tetap luntur. Yang ketiga, Allah berpihak dengan ke Adam di akhirat dengan menjaga timbangan. Adam, hari ini aku jadikan engkau sebagai hakim di antara engkau dan zuriat engkau. Nabi Adam bujung bakcing. Yang Adam yang lelu amal kebaikan walaupun bidaraf sudah mengajukan. Tapi yang le amal kejahatan walaupun sebesar salah sudah melanggar. Udah Adam bukannya rumah setelah boleh biuk segala saya biuk le dosa jauh di dalam neraka. Yang lalu biuk le amal kebaikan jauh di dalam syurga. Rupanya baik sudah cantik. Hana le ni tudong timbangan. Ya Allah, nyo satu gimana cara? Amanya satu jauh hati di bak binti syurga. Yang berarti antara syurga dan neraka yang Nabi binti sebab banyak dalam syurga atau dalam neraka. Bak binti yang duknya urun yang satu amal. Hana le kebaikan, hana le keburukan. Normal timbangannya. Yang punya nunggu di berkawan. Di dalam berkawan. Hidupnya ada punya tinggal banyak pak. Berjumpa bersama dia. Jadi pada di dalam dunia sehari dalam syurga. Tapi di dalam syurga drop apa pintu syurga. Ya, urun yang
merupakan kemuliaan Adam yang disebutkan oleh Rasulullah, akramun nas indallah Adam, semulia-mulia manusia adalah Nabi Allah Adam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang Tuhan hormati, mudah-mudahan komentar yang Tuhan sampaikan menjadi bahan amal bagi Tuhan, dan insyaallah mudah-mudahan hendaknya menjadi bahan renungan dan ilmu tambahan. Memang ada kawannya yang bukan ada tambahan. Sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi